Angin sore menelusup melalui celah-celah dinding papan rumah kecil di tengah kebun kopi itu. Burung-burung hutan sudah lama berhenti bersuara, dan langit seperti biasa mulai memudar keabu-abuan sebelum malam datang. Di sanalah Sumeni tinggal, sendiri, hamil besar, dan jauh dari hingar-bingar kehidupan kampung. Rumah itu peninggalan orang tuanya yang sudah lama wafat. Letaknya agak terpencil di lereng bukit kecil, menghadap hamparan kebun kopi milik orang lain. Orang-orang menyebut tempat itu Blumbang Sepi, karena selain sunyi, banyak yang enggan tinggal di sana karena kisah-kisah lama yang mengikutinya. Namun bagi Sumeni, hanya rumah itulah satu-satunya peninggalan yang ia punya. Tak ada harta lain. Suaminya, seorang pemuda pendatang yang ia nikahi setahun lalu, telah pergi untuk selamanya karena demam tinggi yang tak tertolong. Sejak kepergian suaminya, Sumeni bertahan hidup dengan menjual daun kopi muda dan sesekali menerima bantuan dari Bu Inah, tetangga terdekat yang rumahnya berjarak hampir setengah kilometer. Kadang ia juga diberi beras oleh Pak RT yang merasa ibah pada kondisi Sumeni. Hari itu, perut Sumeni terasa semakin berat, kakinya bengkak, nafasnya sesak. Tapi ia tetap mengangkat bak air dari sumur kecil di belakang rumah. Tak ada pilihan, semua harus dilakukan sendiri. Malamnya, ia duduk di tikar usang sambil menatap langit-langit rumah. Lentera minyak menyala redup di sudut ruangan. Di depannya, ada segelas air putih dan beberapa lembar daun sirih yang ia niatkan sebagai pelindung, meski ia sendiri tak terlalu paham cara penggunaannya. Tuhan, semoga anak ini lahir dengan selamat, ucapnya lirih sambil memegang perut yang mulai mules. Tiba-tiba, angin berembus lebih kencang. Tirai tipis di jendela bergerak seperti ditarik dari luar. Sumeni menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bulu kudiknya berdiri. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya angin, tapi sejak beberapa hari terakhir, ia merasa sering diawasi. Seperti ada yang memperhatikannya dari arah belakang rumah. Tempat ada satu batu nisan kecil tanpa nama yang ditumbuhi ilalang. Sumeni menyalakan dupa kecil yang dulu pernah dititipkan ibunya. Ia menaruhnya di ambang jendela sambil membaca surah pendak yang masih ia hafal dari masa kecilnya di madrasah. Perutnya kembali terasa mules, kali ini lebih tajam. Ia meringis, menahan sakit. Tangannya meraih bantal kecil dan selimut tipis. "Rinanti, jika kamu memang mau lahir malam ini, ibu siap," bisiknya sambil menggigit ujung selendang. Tak ada yang menolongnya malam itu, hanya suara jangkrik, desah angin, dan gelegak perutnya yang berjuang melahirkan kehidupan. Dan saat waktu menunjukkan pukul 2:07 dini hari, terdengarlah suara pertama yang tak akan pernah ia lupakan. Tangisan kecil, tangisan bayi perempuan. Ia menangis dalam diam, memeluk bayi yang masih basah dan merah itu sambil menggigil. Ia berhasil, seorang diri. Namun ia tak tahu, malam itu bukan hanya ia yang menyambut kelahiran Rinanti. Ada pasang mata lain yang menyaksikan dari balik bayangan dinding. Dan sejak malam itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam kelahiran Rinanti menjadi batas antara sunyi yang biasa dan sepi yang mencekam. Awalnya, Sumeni mengira semuanya akan baik-baik saja setelah melahirkan. Tapi ia salah. Di hari ketiga setelah Rinanti lahir, tubuh Sumeni mulai lemah. Ia demam ringan, pinggangnya nyeri, dan yang paling membuatnya panik, air susunya tak kunjung keluar. Padahal Rinanti menangis terus-menerus seolah menagih sesuatu yang tak bisa Sumeni beri. Setiap kali ia menggendong dan menimang Rinanti, tangis bayi itu malah makin kencang. Ia mencoba membuatkan air beras, mencampur madu,
bahkan meminum jamu pahit warisan ibunya. Tapi tetap saja Rinanti menjerit tiap malam seakan kelaparan yang amat dalam. Dan yang paling aneh, tangisan itu selalu dimulai tepat pukul 2 dini hari. Malam keempat, saat suara Rinanti mulai terdengar lagi, Sumeni bangkit dalam kantuknya. Tubuhnya gemetar, kakinya lemas, tapi ia tetap mendekap bayi mungil itu sambil berbisik. "Sabar nak, sabar, ibu juga bingung." Namun malam itu terasa berbeda. Di sela tangis Rinanti, telinga Sumeni menangkap sesuatu. Suara langkah pelan, seperti kaki telanjang berjalan di atas papan rumahnya. Perlahan mendekat dari ruang tengah ke kamar, lalu berhenti di balik pintu. Diam. Sumeni menahan nafas. Lentera minyak di pojok ruangan tiba-tiba bergetar. Apinya mengecil. Udara jadi dingin, seperti ada yang menyusup dari lubang-lubang rumah. Bayangan dari celah pintu tampak memanjang, bergerak pelan, tapi tak ada siapapun di sana. Ia mencoba memberanikan diri. "Siapa? Siapa di luar?" bisiknya gemetar. Tak ada jawaban. Rinanti tiba-tiba berhenti menangis. Sumeni menunduk. Bayi itu tertidur. Wajahnya tenang dan anehnya dadanya bergerak seperti bayi yang baru saja selesai menyusui. Sumeni terpaku. Ia tahu ia belum bisa menyusui. Jadi siapa? Ia menatap sekeliling ruangan. Hanya dirinya, Rinanti, lentera minyak, dan bayang-bayang temaram yang menari di dinding. Dan saat matanya melirik ke sudut ruangan, ia melihat sekilas sosok perempuan berdiri diam di pojok kamar. Wajahnya samar, mengenakan kain lusuh, rambut panjang tergerai, kepalanya sedikit menunduk seperti mengawasi mereka. Tapi hanya sekejap, sebab saat Sumeni berkedip, sosok itu menghilang begitu saja, seperti uap. Sumeni tercekat. Ia mendekap Rinanti lebih erat. "Ya Allah, lindungi anakku." Ia mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya halusinasi karena kelelahan dan kurang tidur. Tapi kejadian itu terulang lagi malam berikutnya. Rinanti selalu menangis pukul 2, lalu tiba-tiba diam, dan selalu tampak kenyang. Sampai akhirnya malam ke-7 sejak kelahiran, Sumeni memberanikan diri untuk berpura-pura tidur. Ia membaringkan Rinanti di atas kasur anyaman, membiarkan lentera minyak menyala samar, dan berbaring menyamping dengan mata sedikit terbuka. Dan saat waktu menunjukkan pukul 2, suara itu datang lagi. Langkah pelan, pintu yang terbuka sendiri, angin dingin menyusup, lalu ia melihatnya. Sosok perempuan berwajah pucat masuk perlahan. Tangannya kurus, kakinya tak menyentuh lantai. Ia duduk di sisi Rinanti, lalu menyusui bayi itu dengan tenang. Wajahnya menunduk, ekspresinya seperti seorang ibu yang penuh kasih. Sumeni ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Bukan karena takut, tapi karena takjub. Sosok itu tidak tampak jahat, bahkan ada aura keibuan yang lembut dalam gerakannya. Bayi itu pun tersenyum dalam tidur. Beberapa saat kemudian, sosok itu menoleh ke arah Sumeni dan berbisik. Suaranya gemetar seperti daun jatuh. "Biarkan aku bantu, seperti kau pernah bantu kami dulu." Sumeni tak paham maksudnya. Kapan ia pernah membantu siapa? Tapi sejak malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tahu yang menyusui anaknya bukan manusia, tapi bukan pula makhluk jahat. Ia hanya belum tahu siapa, dari mana, dan mengapa.
Dan pertanyaan itu akan membawanya menelusuri masa lalu yang ternyata belum selesai ditutup. Pertanyaan itu terus bergema di kepala Sumeni. Malam demi malam ia lewati dengan gelisah. Meski bayinya kini tak lagi menangis lapar. Sejak sosok perempuan pucat itu datang, tepat pukul 2 dini hari, Rinanti selalu tampak kenyang dan tidur nyenyak. Tapi hati Sumeni tak tenang. Ia tidak bisa terus bergantung pada sosok tak dikenal dari dunia lain. Ia harus mencari tahu apa hubungan antara dirinya dan makhluk itu. Mengapa bayi yang tak berdosa bisa sedemikian dijaga oleh sesuatu yang tak bisa dilihat manusia biasa? Pagi itu, Sumeni keluar rumah dengan Rinanti digendong di dada. Udara segar dan kabut tipis menyelimuti halaman belakang rumahnya yang penuh ilalang. Di balik semak rimbun itu, berdirilah sebuah batu kecil berlumut yang bentuknya menyerupai nisan, tapi tanpa tulisan apapun. Batu itu sudah ada sejak ia kecil, bahkan sejak ibunya masih hidup. Orang-orang desa hanya menyebutnya tanda, entah tanda apa. Tak ada yang pernah benar-benar peduli. Namun, kini setiap kali Sumeni menatap batu itu, rasa dingin merayap naik dari tulang belakangnya. Bukan dingin karena takut, tapi karena ada sesuatu yang ingin dikenang. Ia duduk di samping batu itu, mengusap lumutnya perlahan. Dan tiba-tiba, ingatan masa kecilnya muncul kembali. Saat usianya kira-kira 6 tahun, Sumeni pernah tersesat di hutan kecil di belakang rumah. Ia mengikuti suara tangisan, mengira itu kucing terluka. Tapi ia menemukan bungkusan kain lusuh separuh terkubur, dikerubungi semut merah. Ia tak tahu apa itu, tapi ia ingat betul ada tulang kecil dan benda-benda seperti gelang bayi yang kusam. Ketakutan, ia segera membawa bungkusan itu ke rumah lalu diam-diam menguburnya di dekat semak belakang. Ia menaburkan bunga liar dan membaca doa-doa pendek yang dulu diajarkan ibunya. Tak ada yang tahu, tak ada yang bertanya. Dan sejak saat itu, ia pun melupakannya. Sampai kini, tangannya gemetar. Ia memandang Rinanti yang tertidur di gendongannya. Wajahnya damai. Apa mungkin kau anak itu? Bisik Sumeni lirih ke batu tak bernama itu. Tiba-tiba angin berhembus kencang dari arah hutan. Ilalang bergoyang liar dan suara dedaunan seperti berbisik. Rinanti menggeliat, menggerang pelan. Sumeni segera memeluknya lebih erat. Saat itu pula, dari balik semak muncul seikat bunga melati segar yang seakan baru diletakkan. Padahal tadi tak ada. Bau harumnya menyeruak dan Sumeni melihat jejak langkah basah menuju batu itu. Padahal tanah kering dan tak hujan semalam. Matanya basah. Ia mulai mengerti. Sosok perempuan pucat yang menyusui Rinanti itu bukan sembarangan makhluk. Ia adalah arwah dari bayi yang dulu ia temukan, yang mungkin tak sempat dikuburkan dengan layak. Dan sekarang ia kembali, bukan menuntut, tapi membalas. Malam itu Sumeni tak bisa tidur. Ia hanya duduk di samping ranjang dengan pelita menyala redup. Di dalam diam, ia mengingat segala hal kecil yang dulu tak dianggap penting. Tangisan, bungkusan, doa kecil dari mulut anak 6 tahun. Kau bukan makhluk jahat, gumamnya bernada menahan. Kau hanya ingin dikenang. Dan sejak malam itu, Sumeni tahu hubungan mereka lebih dalam dari sekedar pertemuan dua dunia. Mereka terikat oleh kasih meski tak melalui darah dan oleh janji kecil yang dulu pernah ia ucapkan di tanah basah. Tapi kasih, sebaik dan setulus apapun, tetap bisa tampak menakutkan jika tak dimengerti. Pagi itu, kabut masih bergelayut di antara pohon kopi. Ketika Sumeni terkejut melihat Bu Inah berdiri di depan pintu rumah, membawa bungkusan kain dan wajah cemas. "Aku mimpi aneh, Neng," ucap Bu Inah tanpa basa-basi. "Dalam mimpi itu, aku lihat rumah ini bersinar. Tapi di dalamnya ada sosok perempuan duduk di pojok menyusui bayi sambil menangis. Bukan kau,
tapi entah siapa. Sumeni membeku. Senyumnya kaku, tangannya refleks menggendong Rinanti yang tertidur pulas. Aku cuma khawatir, jangan-jangan kau salah minta tolong. Sumeni menunduk. Tak sanggup menjawab. Tapi Bu Inah menatapnya lebih dalam, lalu berbisik. Kalau kau menyimpan sesuatu, mending jujur sebelum warga mulai berprasangka. Dan ternyata Bu Inah bukan satu-satunya yang gelisah. 2 hari kemudian, Pak RT dan beberapa warga datang ke rumah Sumeni. Mereka membawa maksud baik katanya. Tapi wajah-wajah mereka tegang, bahkan sedikit takut. Kami bukan mau menuduh, ujar Pak RT pelan. Tapi banyak warga lihat hal aneh. Cahaya merah dari jendela belakang, suara perempuan tertawa tengah malam, dan aroma melati tiap Jumat malam. Sumeni hanya diam. Rinanti menangis kecil dari gendongannya, lalu tiba-tiba kembali diam. Terlalu cepat, terlalu tenang. Itu membuat warga makin curiga. Apa kau memelihara sesuatu di sini? Tanya salah satu dari mereka dengan suara hati-hati tapi penuh curiga. Sumeni menggigit bibir. Ia ingin berteriak bahwa ia hanya seorang ibu miskin yang tak tahu harus minta tolong ke siapa saat anaknya lahir. Bahwa sosok itu hadir bukan karena dipanggil, tapi karena dulu pernah ditolong. Tapi siapa yang akan percaya? Orang-orang tak mau mendengar kebenaran jika bentuknya tak seperti yang mereka pahami. Sumeni akhirnya hanya berkata lirih. Dia bukan jahat, dia hanya membalas kebaikan lama. Tapi kalimat itu justru membuat suasana hening. Warga saling pandang. Bu Inah menunduk, Pak RT menarik napas panjang. Kau sadar gak, Neng? Kalau itu betul, artinya kau hidup serumah dengan makhluk halus. Orang desa gak semua siap terima hal begitu. Dan kalimat itulah yang membuat segalanya berubah. Warga meminta Sumeni keluar dari rumah itu. Bukan karena benci, tapi karena takut. Rumah itu dianggap sudah dicemari, meski dengan maksud baik. Mereka menyarankan Sumeni tinggal di rumah kosong dekat balai desa agar lebih aman untuk semua. Malamnya Sumeni menangis di sudut kamar memeluk Rinanti. Angin kembali berembus, lentera bergoyang. Dan saat pelupuk matanya basah, sosok perempuan pucat itu muncul lagi. Kali ini, ia tak menyusu. Ia hanya berdiri di pojok ruangan, menatap Sumeni dengan mata sayu. Ia berbisik, "Aku tak bisa ikut kau ke dunia yang ramai. Tempatku hanya di sini, bersama kenangan. Tapi sebelum kau pergi, biarkan aku memberi satu yang terakhir." Perempuan itu mendekati ranjang. Tangannya terulur, lalu menyentuh dada Sumeni perlahan. Hangat, terasa seperti disentuh cahaya matahari pagi. Dan saat itu juga, Sumeni merasakan sesuatu mengalir dari tubuhnya. Hangat, lembut, seperti air kehidupan. Ia menunduk. Dadanya terasa penuh. Ia tahu, air susunya telah kembali. Sosok perempuan itu tersenyum samar, lalu berjalan ke arah jendela, menembus tembok dan lenyap dalam kabut yang menggantung. Pagi harinya, Sumeni membuka pintu. Di teras, ada bungkusan kecil berisi beras, telur, dan uang receh. Bu Inah berdiri agak jauh sambil berkata, "Kalaupun warga belum bisa terima, aku percaya padamu." Sumeni tersenyum lemah. Hatinya masih berat, tapi tubuhnya tak lagi selemah kemarin. Kini ia bisa menyusui bayinya sendiri dengan air susu yang diberikan oleh makhluk dari dunia yang pernah ia tolong. Tapi pertanyaannya kini berubah. Apakah ini benar-benar balas budi? Ataukah ini semacam ikatan yang belum selesai? Pertanyaan itu terus menggema di benak Sumeni seperti dengung lebah dalam tempurung. Ia duduk di beranda rumah, memeluk Rinanti yang mulai belajar tersenyum. Tapi senyum itu tak sepenuhnya menenangkan hatinya, karena di kejauhan
suara-suara bisik sudah mulai terdengar dari arah kebun. Iya, katanya air susunya balik gara-gara penunggu rumah. Jangan-jangan dia pelihara jin nyusuin anaknya. Kalau dibiarkan, nanti kampung kita diganggu. Sumeni menunduk, hatinya seakan dicabik. Ia tahu yang mereka takutkan bukan dirinya, tapi sesuatu yang tak mereka pahami. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, disentuh, apalagi dijelaskan dengan kata-kata biasa. Dan puncaknya datang ketika Pak RT kembali datang ke rumah, kali ini dengan nada yang lebih berat. Neng Sumeni, maaf, warga makin resah, katanya hati-hati. Sudah 2 malam ini, ada anak kecil yang demam tinggi setelah bilang lihat perempuan pucat berdiri di atap rumah ini. Sumeni menahan napas. Pak RT melanjutkan. Beberapa warga mulai percaya rumah ini menarik sesuatu. Mereka takut dan mereka minta kau pergi. Air mata Sumeni jatuh tanpa suara. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Rumah ini adalah satu-satunya warisan orang tuanya. Disinilah ia lahir, tumbuh, jatuh cinta, lalu menjadi ibu. Dan kini, ia diminta meninggalkan semuanya karena makhluk yang bahkan tidak pernah ia panggil. Bapak tahu aku gak pernah panggil apa-apa. Yang datang ke rumah ini, datang karena dulu pernah aku tolong. Pak RT menatapnya lama. Ada keraguan, ada rasa iba, tapi tekanan warga sudah terlanjur kuat. Bahkan Bu Inah pun kini mulai menjaga jarak. Kami siapkan rumah kosong dekat balai desa. Memang kecil, tapi cukup untuk Neng dan bayi. Sementara saja, sampai warga tenang. Sumeni hanya mengangguk. Apalagi yang bisa ia lakukan? Malam itu ia mengemas barang-barang seadanya. Hanya pakaian, tikar, dan selimut Rinanti. Di tengah gelap ia melirik ke arah kamar tempat lentera menyala redup. Sudut tempat makhluk itu biasa muncul kini hanya bayangan kosong. Tapi ketika ia berjalan keluar rumah, menggendong Rinanti dan membawa karung kecil di punggung, angin tiba-tiba berhenti. Udara hening. Dan dari arah batu nisan kecil di belakang rumah terdengar bisikan lirih. Jangan pergi. Sumeni berhenti sejenak. Tapi langkahnya tak bisa mundur. Ia sudah janji pada dirinya sendiri. Tak akan mempertahankan sesuatu yang membuat orang lain takut. Tapi hatinya tetap tertinggal di rumah reot itu. Di rumah sementara yang disiapkan warga, Sumeni tinggal dengan kesunyian yang lebih sepi dari biasanya. Tak ada aroma melati, tak ada suara langkah pukul 2 malam, dan air susunya kembali mengering. Rinanti mulai rewel lagi, menangis panjang malam, tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Sumeni panik, ia mencoba membeli susu formula dari warung desa, tapi uangnya nyaris habis. Ia coba menidurkan Rinanti di dada seperti dulu. Tapi tak ada kehangatan seperti saat sosok itu hadir. Ia sadar, ia telah meninggalkan tempat perlindungan yang diciptakan oleh ikatan lama yang kini mungkin sedang patah. Malam keempat di rumah sementara, Sumeni menggendong Rinanti yang tak kunjung diam. Matanya sembab, badannya menggigil. Ia menatap langit kamar kecil itu dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memanggil. Kalau kau masih di sana, tolonglah kami sekali lagi. Tak ada suara, hanya isak tangis Rinanti yang mengiris malam. Sampai tepat pukul 2 malam itu, cahaya pelita berkedip sendiri. Angin tipis melintas lewat celah jendela. Dan dalam remang samar, Sumeni melihat sepasang mata dari balik bayang-bayang. Mata itu menatapnya, bukan dengan marah, tapi dengan kerinduan. Sumeni membeku. Untuk sesaat, ia tak tahu harus merasa apa. Takut, lega, atau justru rindu yang aneh pada sesuatu yang tak berdarah dan berdaging. Tapi yang pasti, tatapan itu membuat dadanya hangat.
Rinanti yang sejak tadi menangis tiba-tiba terdiam. Perempuan pucat itu muncul perlahan dari balik bayangan. Tak menginjak lantai, tak berkata apa-apa. Hanya mendekat dan duduk di sisi Sumeni seperti seorang kerabat lama yang pulang diam-diam. Dengan gerakan halus, ia menyentuh bahu Sumeni. Sejuk. Lalu, ia menatap bayi mungil yang mulai terlelap. "Aku tak bisa datang lama," bisiknya, nyaris seperti desir angin. "Tempat ini bukan milikku, tapi aku tahu kau tak kuat di sini." Sumeni menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tak tahu harus bagaimana." Sosok itu memandang keluar jendela. "Tempatmu bukan di sini, kau harus kembali ke rumah yang pernah kau lindungi dulu. Di sanalah aku bisa menjagamu dan anakmu." Sumeni menggeleng lemah. "Mereka tak mau aku tinggal di sana. Mereka takut padamu." Makhluk itu diam, lalu berkata dengan nada penuh iba, "Yang mereka takutkan bukan aku, tapi bayangan mereka sendiri. Tapi anak ini butuh kau dalam keadaan kumat, dan aku hanya bisa membantumu di tempat yang dulu." Malam itu Sumeni tidak tidur. Ia duduk memeluk Rinanti yang mulai tersenyum kecil. Di luar, bulan hampir tenggelam, dan ayam jantan bahkan belum bersuara. Tapi dalam hati Sumeni, sebuah keputusan sudah mulai tumbuh. Keesokan harinya, Sumeni berjalan ke rumah lamanya. Tak membawa apapun selain Rinanti dan satu tas kecil. Warga yang melihatnya hanya bisa saling berbisik dari kejauhan. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan Bu Inah pun hanya menatap dari jendela sambil menahan kata. Saat ia sampai di depan rumah itu, pintu depan terbuka sendiri. Angin lembut menyambutnya, membawa aroma melati yang lama hilang. Rumah rayot itu seolah menunggu, diam dan setia. Sumeni melangkah masuk. Suasana di dalam masih sama. Dinding-dinding tua, lantai kayu yang berderit, dan cahaya dari celah atap yang jatuh tepat di tempat ranjang kecil berada. Ia meletakkan Rinanti di atas tikar. Bayi itu langsung diam. Wajahnya cerah, seperti menemukan kembali tempat yang ia kenali dalam tidur. Lalu dari bawah ranjang, Sumeni melihat sesuatu berkilau. Ia meraih dan mendapati sebuah batu kecil berwarna biru bening, seukuran ibu jari, berbentuk seperti tetes air. Batu itu hangat saat disentuh, dan ketika digenggam, Sumeni merasakan denyut lemah tapi nyata, seperti detak jantung kecil yang entah milik siapa. Tiba-tiba suara lirih terdengar dari arah belakang. "Itu bekal terakhirku. Gunakan saat kau tak mampu lagi." Sumeni menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya sinar mentari pagi yang kini menyusup masuk perlahan. Hari itu, ia menyapu rumah, menata ulang tikar, dan menyalakan dupa kecil di pojok kamar. Ia tahu, warga mungkin akan makin menjauh. Tapi ia juga tahu, rumah ini adalah satu-satunya tempat di mana ia dan Rinanti bisa bertahan. Malamnya, pukul 2 dini hari, perempuan pucat itu datang untuk terakhir kalinya. Ia menyusui Inanti dengan lembut, lalu menatap Sumeni. "Tugasku hampir selesai. Kau kuat sekarang. Jangan takut pada yang tak kau pahami." Dan sebelum menghilang, ia menambahkan, "Bayi ini akan menjadi penjaga bagi dunia yang dulu menolongku." Setelah itu makhluk itu tak pernah muncul lagi. Tapi batu kecil itu tetap hangat dalam genggaman Sumeni, seperti janji yang belum selesai. Sumeni menggenggam batu itu setiap malam, seolah ia sedang menggenggam secercah harapan yang tak bisa dilihat siapapun kecuali dirinya. Sejak malam terakhir perempuan pucat itu muncul, rumah menjadi lebih sunyi. Tapi bukan sunyi yang menakutkan, justru ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rinanti pun tumbuh lebih sehat. Air susu Sumeni mengalir dengan lancar, tubuhnya makin kuat, dan senyumnya semakin sering muncul. Seakan bayi itu tahu mereka telah kembali ke tempat yang memang seharusnya. Tapi Sumeni tahu ketenangan seperti ini tak akan bertahan lama. Dan benar saja, 2 hari kemudian rombongan warga kembali datang
Tapi kali ini bukan hanya Pak RT dan Bu Inah. Ada juga beberapa tokoh desa dan bahkan seorang ustadz muda dari kampung sebelah yang katanya bisa merasakan getaran halus. Sumeni berdiri di depan rumah. Tak mengusir, tak juga menyambut. Ia hanya diam menunggu maksud mereka. Pak RT maju pertama. Suaranya lebih lembut daripada sebelumnya. "Neng Sumeni, kami dengar kau kembali ke sini. Kami sebenarnya belum sepenuhnya paham. Tapi kami tak bisa diam setelah kejadian semalam." Sumeni menegang. "Kejadian apa?" Ustadz itu maju. Usianya sekitar 30-an. Tatapannya tenang, tidak menghakimi. Ia mengangguk pelan sebelum berkata, "Tadi malam saya bermimpi berjalan di tengah hutan kopi. Di sana saya melihat seorang perempuan berpakaian putih, menggendong bayi dan berdiri di depan rumah ini. Tapi perempuan itu bukan manusia." Warga mulai gelisah, tapi Ustadz melanjutkan. Suaranya tetap tenang. Tapi dia tidak mengganggu. Dia hanya berkata, "Sampaikan pada mereka bahwa janji sudah dibayar. Aku telah pergi. Yang tersisa hanya mereka yang masih hidup." Sumeni menunduk. Ia menahan air mata yang hampir tumpah. Ustadz menatapnya. "Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tapi saya yakin ada sesuatu yang pernah kau lakukan yang membuat makhluk dari dunia sana memilih untuk menjaga, bukan menyakiti." Pak RT tampak bingung. "Maksudnya dia tidak pelihara makhluk halus?" "Tidak," jawab sang ustadz. "Dia hanya diberi balasan oleh makhluk yang pernah ia bantu. Bukan karena dipanggil, tapi karena utang budi." Suasana menjadi sunyi. Warga mulai saling pandang. Tak ada satupun yang bersuara. Bahkan Bu Inah pun tampak berkaca-kaca. Seolah menyesali sesuatu yang selama ini ia percaya secara buta. Sumani perlahan membuka telapak tangannya. Di sana batu kecil biru itu bersinar lembut. Ia menunjukkannya tanpa berkata-kata. Sang ustadz menatap batu itu, lalu tersenyum kecil. Batu ini bukan sekedar benda. Ini adalah saksi bahwa hubungan antara manusia dan alam gaib tak selalu soal rasa takut. Kadang justru tentang rasa terima kasih. Pak RT menunduk lalu berkata pelan, "Kami salah menilai, Neng. Jika kau bersedia, tetaplah tinggal di rumah ini. Kami akan belajar menerima meski perlahan." Sumani menggigit bibir. Suaranya gemetar saat menjawab, "Aku tidak butuh kalian percaya. Aku hanya butuh kalian tidak takut pada sesuatu yang tak kalian kenali." Dan untuk pertama kalinya, warga mengangguk. Tak lagi dengan keraguan, tapi dengan rasa hormat yang sederhana. Hari itu, warga mulai membersihkan sekitar rumah Sumeni. Ada yang membantu memperbaiki pagar kayu, ada pula yang membawa sembako. Anak-anak mulai berani mendekat dan tertawa melihat Rinanti. Saat malam tiba, Sumeni duduk di beranda sambil menggendong anaknya. Ia memandangi langit yang penuh bintang. Di genggamannya, batu kikil itu kini mulai dingin. Tak lagi ada denyut halus, tak lagi ada kehangatan dari dunia lain. Tapi Sumeni tak lagi takut. Ia tahu, tugas sang penjaga telah selesai. Kini giliran ia menjaga bukan hanya bayinya, tapi juga warisan dari kebaikan kecil yang dulu pernah ia lakukan saat masih kanak-kanak. Pagi itu, sinar mentari menembus celah-celah dinding papan rumah Reyot di tengah kebun kopi. Tapi rumah itu kini tak lagi tampak rapuh. Bukan karena kayunya berubah atau gentengnya diganti, melainkan karena aura baru yang tumbuh dari dalam. Rumah itu kini terasa hidup. Dihuni bukan oleh rasa takut, tapi oleh rasa saling percaya. Sumeni membuka jendela, membiarkan angin pagi menerpa wajahnya. Di pangkuannya, Rinanti tertidur damai dengan pipi kemerahan dan napas teratur. Mata kecil itu sesekali berkedip seperti memimpikan sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang baru datang ke dunia. Warga mulai rutin datang, bukan untuk mengusir, melainkan untuk mendengar. Ada yang sekadar menumpang cerita,
Ada pula yang datang membawa anak-anak untuk bermain di pekarangan. Bu Inah kini sering duduk di dapur, membantunya menanak nasi sambil sesekali menatap Rinanti dengan pandangan haru. "Anak ini istimewa," ujar Bu Inah suatu siang. "Dia lahir dari peluh, air mata, dan dijaga oleh sesuatu yang tak semua orang punya." Sumeni hanya tersenyum. Ia tahu tidak semua orang akan percaya kisahnya. Tapi ia tak butuh kepercayaan semua orang. Ia hanya butuh ruang untuk hidup tanpa dicurigai. 2 minggu kemudian, Ustadz muda itu datang kembali. Bukan untuk meruqyah, bukan pula untuk menilai, tapi untuk menyerahkan sebuah bingkisan kecil berisi kain putih dan kitab kecil bertuliskan doa-doa perlindungan. Aku tak tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini, tapi aku percaya ada tempat di dunia ini di mana 2 alam bisa bersentuhan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk saling melengkapi. Sumeni mengangguk, matanya hangat. Ia tahu tidak semua orang akan percaya kisahnya, tapi ia tak butuh kepercayaan semua orang. Ia hanya butuh ruang untuk hidup tanpa dicurigai. 2 minggu kemudian, Ustadz muda itu datang kembali. Bukan untuk meruqyah, bukan pula untuk menilai, tapi untuk menyerahkan sebuah bingkisan kecil berisi kain putih dan kitab kecil bertuliskan doa-doa perlindungan. Aku tak tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini, tapi aku percaya ada tempat di dunia ini di mana 2 alam bisa bersentuhan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk saling melengkapi. Sumeni mengangguk, matanya hangat. Aku hanya seorang ibu yang berjuang sendirian. Tapi ternyata aku tidak benar-benar sendiri. Ustadz tersenyum. Kadang bantuan datang dari tempat yang tidak kita duga. Dan balasan kebaikan bisa datang bahkan setelah bertahun-tahun. Malam itu Sumeni duduk di beranda sambil menggendong Rinanti. Bintang-bintang bertaburan di langit dan suara jangkrik mengiringi hening yang menenangkan. Ia menatap batu kecil biru yang dulu hangat dan berdenyut. Kini dingin, tetapi tetap ia simpan sebagai pengingat. Ia menunduk, membisikkan sesuatu ke telinga anaknya. "Kau bukan hanya anugerah, kau juga penerus janji. Hidupmu dimulai oleh 2 dunia, tapi tugasmu hanya satu, jadi cahaya walau di tengah kegelapan." Di ujung malam, Sumeni menutup mata sejenak. Dalam mimpinya, ia melihat sosok perempuan pucat berdiri di pinggir hutan kopi. Ia tak lagi menyusui. Ia hanya tersenyum, lalu berjalan menjauh. Perlahan menghilang di antara kabut. Damai. Kesimpulan, kisah Sumeni mengajarkan bahwa kebaikan, sekecil apapun, tak pernah benar-benar hilang. Ia bisa melintasi waktu, bahkan dunia. Ia bisa tumbuh menjadi perlindungan, menjadi penyelamat, dan kadang menjadi keluarga yang tak terlihat tapi nyata. Sumeni mungkin hanya seorang ibu miskin, tapi dengan kasih, keteguhan, dan keberanian, ia telah menjadi jembatan antara dunia yang dipahami dan yang tidak. Dan dari sana, ia membuktikan satu hal. Terkadang, tangan tak terlihat bisa menjadi yang paling setia.